Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Nah, hari ini saya hanya akan menjelaskan teknis pelaksanaan kuliah HKD yang berkaitan dengan persiapan presentasi akhir. Ya, minggu depan kita akan mulai presentasi akhir selama 2 minggu. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama ini presentasinya ya. Jadi presentasinya berisi kesimpulan dari karakteristik dan analisis dari setiap aspek yang dibuat dari aspek fisik, sosial, ekonomi, serta tata ruang. Kemudian potensi masalah yang kalian temukan dilanjutkan dengan analisis SWOT. Baru terakhir adalah perencanaan yang dibuat. Nah, semua ini dijelaskan, dipresentasikan dalam waktu tidak lebih dari 30 menit sampai 40 menit. Oke, tidak lebih dari itu. Setelah itu akan diadakan tanya jawab dengan dosen. Oke, nah Pak, kalau ada pertanyaan Pak, presentasi yang sudah kami buat, apakah boleh kami perbaiki yang sudah dikumpulkan? Boleh, silakan. Jika ingin diperbaiki, diperbarui, boleh. Jika tidak, ya presentasi yang saya nilai adalah presentasi yang sudah kalian kumpulkan. Kalau kalian perbaiki, maka nilai presentasinya ya, kalau lebih baik akan jadi lebih bagus, kalau tidak ya sama dengan presentasi yang awal. Nah, pelaksanaannya nanti dimulai dari 4 Januari hingga 15 Januari. Nanti silakan dilihat ya. Pengundiannya sudah dilakukan, ini hanya penjelasan lebih lanjut. Urutannya silakan dicek masing-masing dan silakan ketua kelompok bergabung di grup WhatsApp khusus untuk ketua kelas dan ketua kelompok. Jadi di sana akan ada linknya, link untuk bergabung dan juga untuk kuliahnya seperti apa. Oke. Nah, nanti akan kita lakukan presentasi secara online dengan Zoom atau Google Meet. Jadi, tidak ada toleransi terlambat, lupa, atau tidak ada sinyal. Nah, oleh karena itu, silakan nanti dilihat jadwalnya, kelompok kalian hari apa, jam berapa, persiapkan diri kalian masing-masing untuk mencari sinyal yang bagus, dibuat alarm biar tidak lupa, dan seterusnya. Oke, nah bagi yang tidak bisa hadir, maka tidak bisa diganti di hari lainnya. Karena ini presentasi kelompok, bukan presentasi individu. Jadi silakan jaga kesehatan diri kalian dan keluarga kalian. Ya, jangan sampai ketika hari H presentasi kalian tidak bisa hadir. Ya, saya tidak berharap itu, jadi silakan kalian harus bisa hadir. Nah, kecuali kok kalian sakit keras yang kalian tidak bisa megang HP dan lain-lain, itu nanti akan ada pengecualian. Tapi saya tidak berharap itu dan kalian juga saya harap tidak berharap untuk itu. Oke, monggo silakan dipersiapkan waktunya. Ya. Kemudian presentasi kelompok ini 30 menit. 30 menit nggak usah lebih, nggak usah kurang. Dan dilakukan oleh tiap anggota. Jadi kalau kalian kelompoknya ada 10 orang, ada 12 orang, silakan bagi waktunya maksimal ya cuma 3 menit satu orang. Dan tiap individu itu harus menyelesaikan presentasi dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada yang egois. Jadi ketika ia hanya menjelaskan 3 slide, tapi 3 slide itu dia habiskan waktu sampai 10 menit atau 30 menit, itu tidak bagus. Oke, jadi jangan ada egoisme antar diri kalian untuk melakukan presentasi. Jadi maksimal 30 menit silahkan dibagi secara adil, secara merata. Boleh lakukan simulasi presentasi antar teman. Kira-kira 30 menit itu dari awal sampai akhir. Jadi presentasi PPT-nya nggak perlu banyak-banyak seharusnya. Nah, jadi ada nilai individu. Nilai individu dari mana? Dari presentasi yang kalian lakukan. Oke. Nah, kemudian tiap anggota kelompok harus memahami apa saja yang sudah dibuat oleh kelompok. Jadi, walaupun Pak saya itu mengerjakan fisik, tapi kamu harus tahu juga tata ruangnya gimana, sosial ekonominya gimana, perencanaannya gimana, dan seterusnya. Oke, karena apa? Karena nanti dosen akan menanyakan ke mahasiswa itu secara random. Nah, jadi dosen akan menanya secara random ke beberapa, ya semua mahasiswa random. Oke, jadi kalian ada 14 orang, ya pertanyaannya random, nggak urut dari nomor 1 sampai nomor 14, tapi sesuka dosennya mau nanya siapa dulu. Oke, dan pertanyaannya tidak selalu sesuai dengan apa yang kalian presentasikan. Bisa jadi kamu presentasi tentang fisik, ditanya tentang ekonomi, ditanya tentang sosial, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, maka kalian harus siap dengan segala macam
pertanyaannya mungkin muncul. Karena itu akan menjadi nilai kalian. Oke. Nah, itu. Jadi, silakan persiapkan diri kalian untuk menghadapi setiap pertanyaan-pertanyaan dari dosen-dosen. Ya, saat ini dosennya yang kemungkinan besar bisa hadir ada 5, yaitu saya, Pak Adit, Pak Danar, Bu Vidya, dan Pak Hamid. Nah, nanti silakan jika pertanyaan random, maka sekalian siap dengan pertanyaan itu. Oke. Nah, apa saja yang dinilai? Yang dinilai adalah ini. Yang pertama adalah kualitas presentasi yang dibuat. Jadi PPT yang kalian sudah kumpul itu akan dinilai. Kalau ternyata ketika presentasi diperbarui menjadi lebih baik, ya nilainya akan berbeda dengan apa yang dikumpulkan sebelumnya. Kemudian presentasi individu. Nah, ini menjadi nilai individu. Nah, jadi UAS itu nilainya salah satunya adalah nilai individu. Nilai individu ini didapat dari mana? Ya dari presentasi individu kalian dan tanya jawab dengan dosen. Nah, itu berpengaruh, oke. Walaupun pengaruhnya tidak besar karena ada nilai kelompok yang lain. Jadi AKD itu ada 2 nilai, nilai kelompok dan nilai individu. Nilai individunya hanya ketika presentasi kelompok, yaitu ketika kalian melakukan presentasi mandiri dan kasih tanya jawab dengan dosen. Nah, jadi optimalkan itu. Cara optimalnya gimana? Ya menguasai setiap materi, setiap hal yang dibuat oleh kelompok kalian sendiri. Nah, kata kuncinya adalah memahami apapun yang sudah dibuat, didiskusikan oleh kelompok kalian. Oke, nah itu. Ini jadwalnya, ya nanti akan saya perbesar di juga. Monggo silahkan dilihat. Jadi waktunya kita usahakan mulai jam 9, selesai jam setengah 3, oke. Dari Senin sampai Kamis, kemudian lanjut minggu depannya Senin sampai Rabu. Ya. Kita upayakan ini. Jika nanti ada perubahan jadwal, maka silakan saya akan berikan pengumumannya di grup yang berisi ketua kelompok dan ketua kelas. Nah, jadi silakan bagi ketua kelasnya tanyai ini, bagi teman-teman yang mendengar presentasi saya ini, tanyai ketua kelompoknya sudah gabung di grup itu belum. Kalau belum silakan gabung sana. Jadi saya tidak menerima toleransi, Pak, ketua kelompok saya enggak ini, dan ini ya. Saya tidak mau dengar itu. Jadi silakan inisiatif dari kalian. Kalau kalian ingin dapat nilai bagus, ya kalian berusaha untuk itu. Kalau kalian tidak ingin dapat nilai bagus, ya silakan tidak perlu berupaya untuk mendapatkan nilai bagus. Oke. Jadi AKD ini saya ingin mengajarkan, jika kalian berusaha, maka kalian akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan usaha yang kalian lakukan. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-12 ini untuk persiapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.